Jadi pernah ikut-ikut showtren kayak gitu, terus akhirnya saya merasa ada sesuatu yang ikut sama saya gitu. Itu pengalaman mistis yang apa ya, yang paling menakutkan menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Ketemu lagi dengan saya Eka Harnawa di Petis. Petis adalah pengalaman mistis. Nah, pada kali ini kita kedatangan tamu-tamu yang sangat istimewa dari Paranormal Education. Ada Mas Jubah Hitam, ada Mas Sinten? Mas Anto. Ini Mas Slamet Arianto. Pakai Raden mboten? Nggak usah. Lah kok R. Ada Mas Salim, Mas Awo, Mas Purnomo Gandul dan Mas Among Rogo. Nah, pada malam hari ini kita akan sharing ya Mas. Tentunya sharing. Jadi tujuan dari Pertapa itu sebetulnya apa sih Mas? Jadi gini, tujuan kita membuat organisasi Pertapa itu untuk menyatukan semua praktisi paranormal dan ketabiban di Indonesia yang selama ini setahu saya sering saling menjatuhkan satu sama yang lainnya. Jadi adanya Pertapa ini kepingin merangkul semua praktisi yang ada untuk bisa go internasional. Nah, ini keren. Jadi tujuannya seperti itu. Ya, benar. Nah, tentunya di dalam Pertapa ini sendiri pasti mempunyai pengalaman mistis. Nah, ini siapa dulu yang cerita? Mas Anto ya, Mas Anto. Mas Anto dulu ya. Ini Mas Anto, gimana? Selama terjun di dunia spiritual ini, di metafisika ini apa sebetulnya pengalaman-pengalaman mistis penjenengan? Sebetulnya kalau pengalaman mistis dari saya itu mulai kecil, kira-kira umur berapa ya? Sekitar SMP lah, SMP kelas 1 sampai kelas 1, kelas 3 sampai SMA kalau nggak salah. Itu setiap malam Jumat itu kelihatan, nggak tahu kelihatan itu makhluk astral atau yang halus ya? Sesungguhnya makhluk halus ya. Cuman nggak bisa membedakan antara yang asli sama yang enggak. Cuman dia pakai pakaian yang busana-busana kerajaan, busana keraton kayak gitu. Jadi mulai dari situ setiap malam Jumat saya nggak berani keluar. Itu pengalaman mistis yang apa ya, yang paling menakutkan menurut saya. Gitu. Jadi selalu dibayang-bayangi nih. Selalu dibayang-bayangi. Kalau setiap malam Jumat nggak berani keluar. Nah, ini obrolannya semakin panas. Asik. Mas Jubah Hitam ya. Nah, dari segi itu Mas, itu kan berdasarkan Mas Anto adalah pengalaman mistis. Nah, menurut penjenengan dari ilmu modern, dari ilmu hipnosis itu bagaimana? Jadi kalau melihat suatu peristiwa yang dialami Mas Anto itu menurut saya cuma sebuah imajinasi seorang anak kecil ya. Jadi di dalam dunia psikologi dikatakan bahwa anak kecil mulai umur 5 tahun sampai 16 tahun itu mempunyai suatu imajinasi yang luar biasa. Kadang juga disebut dalam teknik Jessica Method ya. Jadi sesuatu yang dipikirkan itu bisa menjadi nyata bagi dirinya sendiri, tapi bukan untuk orang lain. Tapi juga bisa kita wujudkan untuk orang lain kalau kita udah tahu caranya. Jadi menurut saya cuma itu aja sih Mas. Nah, ini pembahasannya antara Jessica Method dengan teman virtual itu sebetulnya sama dong? Hampir sama, cuma berbeda. Saudara virtual ya. Beda, konsepnya beda. Kalau Jessica Method itu anak itu yang menciptakan sendiri. Sedangkan saudara virtual itu sesuatu yang didapatkan dari luar yang akhirnya diproyeksikan sama pikirannya. Kalau Jessica Method itu suatu teknik yang dimunculkan dari pikirannya sendiri. Kalau saudara virtual itu dari luar yang masuk ke pikirannya yang diproyeksikan akhirnya. Oke, terima kasih. Sangat jelas dan gamblang. Oke teman-teman, jadi kalau
menginginkan bergabung, nanti di link deskripsi ada, silahkan gabung di grup WA-nya ada, di grup Telegram juga ada, nanti di deskripsi silahkan gabung karena ini sangat pembahasan yang sangat logika yang tujuannya adalah mencerdaskan bangsa ben ora ketipu dengan klenik dan tetek bengek lain sebagainya. Itu Mas Hanto. Siapa lagi? Mas Amorogo. Mas Amorogo. Monggo. Pengalaman saya dari kecil, dari usia dari kelas 5 SD ya. Saya kan penggemar kuda lumping ya. Sama seperti saya. Saya penggemar kuda lumping dari kecil, dari SD sampai 15 tahun saya geluti dunia kuda lumping. Yang menjadi kendala dalam hidup saya waktu itu, setiap kali saya mendengar suara gamelan itu kayak ingin menari. Jadi kayak kental, kayak ingin cepat kerasukan gitu. Jadi sangat menikmati suara-suara gamelan seperti itu. Dan itu sampai terulang sampai 15 tahun itu. Jadi itu pengalaman saya. Terus sembuhnya itu gimana, Mas? Ya sembuhnya setelah saya mempelajari dan istilah saya menemukan hal-hal yang sebelumnya saya tidak tahu, ya akhirnya menjadi tahu. Apakah dulu pernah dikasih sugesti atau angker dari seorang bopo gambut tersebut? Betul. Bahasanya kayak sotren gitu. Nah, ya. Jadi pernah ikut sotren kayak gitu, terus akhirnya saya merasa ada sesuatu yang ikut sama saya gitu. Jadi saya meyakini bahwa ada sesuatu yang saya punya, yang saya miliki. Jadi dianya mengikuti saya terus di saat ada suara gamelan dia kayak masuk. Nah, jadi seperti itu. Mas Jubah Hitam penjelasannya tentang pengalaman Mas Amorogo. Jadi untuk peristiwa Mas Amorogo itu simpel sebenarnya ya. Di dalam dunia psikologi juga ada yang dikatakan noise pollution. Jadi suara yang tidak baik didengarkan oleh otak manusia. Jadi jika suara tadi itu didengar oleh otak manusia, yang pasti nanti akan mengalami situasi yang namanya trans. Itu sering terjadi di karangan orang bandengan, reog, terus jaranan Mas ya. Karena dia meyakini, terutama suara seruling kalau saya tahu ya, apa serompet kan di Ponorogo ya, itu suaranya memang bikin merinding. Itu bisa membuat orang langsung masuk dalam kondisi trans. Itu yang dinamakan noise pollution. Jadi suara-suara yang tidak baik didengarkan oleh otak. Jadi seperti itu kan. Terus ditambah lagi sugesti atau dogma yang sudah ditanamkan dari mulai kecil hingga dia dewasa. Nah, kalau itu secepatnya tidak disadarkan ya selamanya akan seperti itu. Intinya seperti itu sih. Oke. Demikian tadi pengalamannya sudah 2 orang. Nah, sekarang saya cerita boleh, Mas? Boleh, silakan. Saya juga demikian. Dulu ini saya mempunyai guru spiritual. Nah, pertama itu kita suruh puasa, terus keduanya kita suruh melek itu apa itu? Ya, lek-lekan itu apa? Melek ya. Puasa nggak tidur. Iya, puasa nggak tidur ya. Puasa nggak tidur. Iya, puasa nggak tidur tapi di bawah pohon randu. Nah, itu selama 7 hari 7 malam di situ. Nah, telasannya terakhir saya disuruh bertapa di pinggir pantai di Madura sana dulu. Saya hanya 2 orang dengan teman saya yang sekarang ada rumahnya di Siman. Itu ketika puasa itu ada orang besar menganga gini, mau makan kita bro. Akhirnya saya tahu, teman saya tahu, kemudian teman saya lari. Nah di situ dengan kepasrahan sendiri saya bilang, nah arep cekek-cekekan kalau mau makan makanan saya sudah pasrah seperti itu. Akhirnya dengan itu terus hilang sendiri. Ini pengalaman saya seperti itu. Kemudian saya tanya kepada guru saya, apa itu? Dia mengatakan, ya sebetulnya itu namanya Nabi Khidir, nah, seperti itu. Nah menurut jenengan gimana Mas? Ini pengalaman saya nyata. Itu dulu ketika masih delusi saya. Bagi seorang pelaku spiritual pasti sering mengalami hal seperti itu ya. Apalagi waktu kita belajar, kita disuruh puasa. Apalagi puasanya itu melek ya, misalnya kita nggak boleh tidur. Dalam ilmu kedokteran manusia tidak tidur 1 hari, kadar alkohol dalam tubuh itu naik 30%. Nah, sampean bayangkan
30% itu sudah bisa membuat orang itu mabuk loh, kayak orang mabuk Iya, iya. gelimpangan. Ya, jalan aja nggak enak. Terus fenomena yang terjadi itu saya yakin malam hari, nggak mungkin siang hari. Ya betul malam. Iya kan? Mm-mm. Di tempat yang pasti banyak pepohonan. Iya kan? Iya. Ya, jadi kita mengetahui, mungkin kita sekolah dulu di SMP tentang biologi ya, bahwa kalau pagi atau siang hari tumbuhan atau pohon itu mengeluarkan oksigen yang baik buat tubuh kita. Tapi kalau malam hari itu mengeluarkan zat beracun yang namanya karbon dioksida. Di saat manusia itu menghirup karbon dioksida berlebihan, efek yang terjadi itu pasti satu halusinasi. Dan kenapa kok teman-temannya Mas Eka itu bisa melihat juga? Nah, ini yang namanya, kita ngomong hipnotis ya. Iya, Hipnotis itu bisa menular. Iya betul. Kondisi trans itu bisa menular. Iya. Yang pasti pada waktu Mas Eka kaget, temannya panik. Nah, di situ kondisi gelap, mata pasti kalah dan imajinasinya pasti bermain. Itu menurut sudut pandang yang Iya. menurut saya ya, secara modern ya, masyarakat tradisional pasti dihubung-hubungkan dengan suatu hal yang gaib. Nggih, nggih, Pasti. nggih. Tapi bagi saya itu bukan hal yang gaib, pasti terjadi karena Mas Eka dan teman-temannya sudah menghirup karbon dioksida yang berlebihan sehingga menurunkan dopamin di dalam otak. Nggih, nggih. Timbul halusinasi. Saya gambarkan gini Mas Eka. Contohnya pada siang hari kondisi panas terik matahari kita melihat jalan seakan-akan ada kubangan air. Nggih. Waktu kita datengin ternyata nggak ada. Kita kejar nggak ada. Sama halnya proses terjadinya suatu penampakan yang selama ini sering terjadi di masyarakat sekitar kita. Ya seperti itu prosesnya. Satu, kalau nggak ada kekurangan oksigen, dia menghirup zat beracun yang mungkin selama ini belum diketahui oleh masyarakat ya. Saya kemarin sempat membahas di Kerasonelnya Paranormal Education tentang peristiwa penampakan. Kenapa penampakan itu terjadi di malam hari? Nah, pernah nggak orang itu melihat kuntilanak atau pocong di siang hari? Nah, ini. Nggak pernah terjadi. Jangan bilang bahwa kalau siang hari itu pocong tidur, kuntilanak tidur. Nggak. Jadi memang kebanyakan orang melihat suatu penampakan malam hari dan tempatnya pasti kalau nggak di tempat kamar, di pohon besar, gedung-gedung tua, rumah nggak ditempati. Iya. Itu semua ada rasanya. Nah, kalau mau pengen tahu rasanya ya silakan nanti bergabung di Paranormal Education ya. Iya. Bener. Linknya Ada di bawah. di bawah Iya, di benar, deskripsi nanti silakan baca. Oke, dulur, jadi demikian tadi ini di episode pertama, ini nanti akan tayang di channel saya Eka Harnawa dan episode selanjutnya silahkan subscribe, like, komen di channelnya Paranormal Education. Nanti episode kedua di Paranormal Education. Terima kasih sudah melihat video ini. Jika kalian suka silahkan klik tombol subscribe dan bagikan ke teman-teman supaya channel ini berkembang. Sampai ketemu di Paranormal Education episode 2. Rahayu, rahayu, rahayu.